Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Arts Mugen Reishahen episode 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 2 ini berjudul Fukai Nemuri, yang artinya tidur nyenyak. Scene dibukanya memperlihatkan tiga sekawan yaitu Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke sudah masuk ke kereta Mugen. Yang dimana Inosuke baru pertama kali naik kereta dan bertingkah norak. Yang pada akhirnya mereka bertiga menemukan pilar api yang bernama Rengoku Kyojuro. Sesuai deskripsi awal mereka bahwa orangnya memiliki rambutnya mencolok. Dan benar saja awal pertemuannya Rengoku selalu mengatakan umai setiap memakan bentonya, yang dimana umai ini artinya lezat. Terlihat bahwa Rengoku ini memancarkan aura yang sangat ceria dan penuh semangat. Tapi di sisi lain ia sudah memakan puluhan kotak makanan tapi nggak gemuk-gemuk juga. Bisa dibilang nafsu makan Rengoku sangat tinggi. Sementara itu Inosuke masih saja menganggap kereta ini merupakan penguasa wilayah atau makhluk hidup. Ya, di sini dijelaskan bahwa maksud kedatangan tiga orang ini di dalam kereta adalah untuk menemani pilar api dalam kasus hilangnya 40 orang di dalam kereta. Dan juga Tanjiro menanyakan tentang ayahnya yang sakit-sakitan kepada Rengoku, bahwa walaupun ayahnya begitu, ia bisa menari di tengah hujan salju. Dan perihal mengenai jurusnya yang sebelumnya, yang ia gunakan melawan Rui pada season satunya, yaitu tarian Dewa Api Putaran. Namun jawaban Rengoku adalah tidak tahu. Ia mengaku ia baru saja mendengar tentang tarian Dewa Api. Tapi ia menjelaskan bahwa bentuk pernafasan api, air, angin, batu, dan petir adalah dasar dari teknik pernafasan. Dan ia tahu bahwa teknik dasar ini bisa menciptakan pernafasan lagi. Contohnya pernafasan kabut yang tercipta dari angin. Yang artinya maksud dari Rengoku adalah mungkin saja tarian Dewa Api merupakan salah satu teknik pernafasan yang tercipta dari 5 elemen dasar tersebut. Ia juga menanyakan warna pedang Tanjiro yang dimana kita tahu adalah berwarna hitam. Dan dikatakan bahwa pembasmi iblis yang menggunakan bilah pedang warna hitam tak pernah ia temukan. Alias ini sangat langka dan akan sulit mempelajari jurus-jurus nantinya. Rengoku juga dari tadi ingin menjadikan Tanjiro sebagai muridnya agar ia bisa mengajarinya teknik pernafasan. Beberapa saat kemudian Rengoku juga memperingatkan bahwa kita harus selalu bersiap jika iblis datang. Yang maksudnya adalah iblisnya ada di kereta Mugen, bukan tempatnya mereka tuju. Ini membuat Zenitsu salah paham dan panikan. Selanjutnya ada Pak Kondektur yang memeriksa tiket penumpang. Dan setelahnya Tanjiro dan Rengoku pun merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja ada iblis besar yang sedang berada di sana. Dan dengan teknik pernafasan api pertama, Rengoku berhasil menebas dan mengalahkannya. Jurus yang sama ia gunakan sebelumnya untuk menebas si iblis cepat. Dan berikutnya masih ada lagi iblis yang akan dimusnahkan. Tapi di sana ada warga biasa sehingga tak bisa langsung diserang. Dengan kecerobohan dan kepercayaan diri Inosuke, ia pun maju menerjang tanpa pandang bulu. Tapi Inosuke kalah cepat dan kekuatan hingga Rengoku bergerak menyelamatkannya dan juga menyelamatkan warga tersebut. Lalu kemudian Rengoku bersiap membunuh iblis tersebut dengan teknik pernafasan api jurus kedua. Dan berakhir dengan begitu cepat. Ini membuat Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke mengakui kehebatan Rengoku dan memintanya untuk menjadikan mereka muridnya. Dengan komedi ala Kimetsu no Yaiba, hukum gravitasi pun dilawan. Setelah momen tersebut, mereka berempat pun tertidur pulas. Dan Pak Kondektur yang tadi berlarian sambil menangis dan meminta sesuatu pada iblis yang bisa menidurkan orang lain. Dan iblis tersebut adalah iblis mimpi yang dapat membuat orang tertidur hanya dengan ucapan. Plus ia datang dengan bentuk tangannya. Dan akhirnya Pak Kondektur pun tertidur dengan mimpi ia bertemu istri dan anaknya. Dan diperlihatkan juga 4 bocah yang siap dipekerjakan untuk menjebak Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan Rengoku nantinya. Di dalam mimpi Tanjiro berada di kampung halamannya yang diperlihatkan hujan salju di mana-mana. Tanjiro pun kebingungan di mana ia sekarang hingga ia sadar setelah melihat kedua adiknya hidup kembali dan pergi memeluknya. Dan di dunia nyata muncullah sosok iblis bulan bawah 1 yang sebelumnya dicolok Muzan untuk membunuh pembasmi iblis yang mengenakan anting-anting.
Ya, di sini dia adalah iblis utama yang telah menghilangkan 40 orang tersebut. Dan itu wajar saja karena tingkatannya lebih tinggi dari Rui, karena dia adalah nomor 1. Dengan kata-kata Mutiara bahwa mati di saat bermimpi indah itu adalah sebuah berkah. Ya, sebelumnya hanya tangannya yang dikirim dan sebenarnya dia jugalah iblis mimpi yang dimaksud, yang memerintahkan 4 anak tersebut untuk menghancurkan jiwa milik 4 pembasmi tersebut. Karena ini adalah metode paling ampuh, walaupun pembasmi iblis tersebut sangat kuat sekalipun. Kembali ke mimpi Tanjiro yang bertemu dengan semua keluarganya kecuali Nezuko dan ayahnya. Bahkan Tanjiro sudah termakan mimpi dan menganggap bahwa kematian keluarganya adalah mimpi terburuknya. Dan selesai. Ya, begitulah inti dari episode 2 ini. Sebagai detail dan tambahan, di akhir episode diberitahukan bahwa Rengoku ternyata tidak memiliki murid. Mungkin alasannya adalah karena pelatihannya yang cukup sulit. Itulah mengapa di episode ini Rengoku sangat bersemangat untuk menjadikan Tanjiro sebagai murid. Dan ini artinya juga bahwa metode pelatihan di perumahan Shinobukocho masih lebih mudah dibandingkan pilar lain. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.